Bayangkan kamu menemukan sebuah dokumen rahasia dari tahun ke-1513 di atas selembar kulit kijang tua. Seorang laksamana Angkatan Laut Ottoman, Piri Reis, menggambar peta dunia dengan detail yang mengejutkan. Tapi ada yang aneh, sangat aneh. Di bagian bawah peta itu, tergambar sebuah daratan misterius yang seharusnya belum ditemukan manusia modern selama 300 tahun ke depan. Daratan itu adalah Antartika. Tunggu. Ini bagian yang paling membuat ilmuwan merinding. Peta itu tidak menggambarkan Antartika sebagai padang es putih seperti sekarang. Ia menggambarkannya sebagai daratan hijau, lengkap dengan sungai dan pegunungan. Persis seperti kondisi geografis Antartika 6.000 tahun yang lalu, sebelum tertutup es abadi. Bagaimana mungkin orang di abad ke-16 mengetahui bentuk daratan yang terkubur di bawah es setebal 2 km? Apakah ini bukti peradaban maju yang hilang? Atau jangan-jangan mereka melihatnya dari angkasa? Selamat datang di Bedah Fakta Peta Piri Reis, artefak yang terus membingungkan sejarawan, kartografer, dan bahkan Angkatan Udara Amerika Serikat. Fokus utama misteri ini terletak pada akurasi yang mustahil. Antartika, seperti yang kita kenal sekarang, baru ditemukan secara resmi pada tahun 1820. Garis pantai daratan Queen Maud-Land di Antartika yang tersembunyi di bawah lapisan es yang tebalnya 2 km baru berhasil dipetakan secara akurat menggunakan teknologi canggih bernama sonar seismik pada tahun 1950-an. Namun, peta Piri Reis yang usianya 400 tahun lebih tua ini tampak mendahului ilmu pengetahuan modern. Kok bisa? Dari sinilah lahir sisi rumor yang paling menarik yang dipopulerkan oleh seorang profesor bernama Charles Hapgood pada tahun 1966 dalam bukunya Maps of the Ancient Sea Kings. Hapgood mengklaim bahwa garis pantai yang digambar di peta Piri Reis sangat cocok dengan garis pantai Antartika subglacial atau Antartika tanpa es yang baru saja dipetakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Menurut Hapgood, Piri Reis tidak menggambar peta ini dari nol. Dia hanya menjiplak peta-peta kuno yang berasal dari peradaban yang jauh lebih tua, mungkin dari masa terakhir Antartika tidak membeku sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jika teorinya benar, artinya peradaban ini harusnya memiliki pengetahuan navigasi dan kartografi yang setara atau bahkan melampaui apa yang kita miliki sebelum era pemetaan satelit modern. Ini adalah klaim yang sangat besar. Dan ini bumbu paling sedapnya yang membuat teori konspirasi semakin panas. Pada tahun 1960, Hapgood mengirim peta ini kepada Angkatan Udara Amerika Serikat untuk diverifikasi, dan dia mendapat balasan. Letnan Kolonel Harold Z. Olmeyer membalas surat itu, dan isinya sungguh mengejutkan. Dia menyatakan bahwa klaim Hapgood tentang kecocokan peta Piri Reis dengan pantai Putri Marta di Queen Maud-Land adalah masuk akal. Olmeyer menulis, "Kami tidak tahu bagaimana data ini bisa cocok dengan peta tahun 1513. Tentu saja, surat ini kemudian dipegang erat oleh para penganut teori peradaban yang hilang sebagai bukti sah dari otoritas militer. Mereka menganggap ini pengakuan resmi bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sejarah yang kita tahu. Tidak hanya itu, Hapgood juga menunjukkan bahwa peta ini menggunakan proyeksi bola yang sangat canggih. Seolah-olah dunia ini dilihat dari ketinggian orbit satelit di atas Kairo, Mesir. Sebuah ilmu matematika yang disebut trigonometri bola, yang dianggap belum dikuasai sempurna oleh dunia barat pada tahun ke-1513. Bagaimana Piri Reis, seorang laksamana dari abad ke-16, bisa memiliki akses ke teknologi atau pengetahuan semacam ini? Apakah dia mendapatkannya dari sumber rahasia? Teori Hapgood ini, jika benar, akan menulis ulang seluruh sejarah peradaban manusia. Artinya, ada sebuah peradaban global yang sangat maju, yang mungkin musnah karena bencana alam ribuan tahun lalu, dan hanya menyisakan sedikit jejak seperti pita-pita kuno yang disalin oleh Piri Reis. Ini adalah gagasan yang sangat menggoda dan romantis. Tapi, sebelum kita terlalu jauh terbawa fantasi, mari kita dengarkan apa kata para sejarawan dan ahli kartografi yang skeptis. Mereka menawarkan penjelasan yang jauh lebih logis, meskipun mungkin kurang sensasional. Penjelasan pertama adalah Piri Reis hanyalah seorang kompilator. Di dalam catatan pinggir peta aslinya, Piri Reis sendiri jujur mengakui bahwa dia tidak melakukan survei sendiri ke seluruh dunia. Dia tidak berlayar ke Antartika
atau Amerika. Dia hanya menggabungkan sekitar 20 peta sumber yang lebih tua. Beberapa di antaranya bahkan dikaitkan dengan peta dari Christopher Columbus, peta Portugis, dan bahkan peta yang konon berasal dari zaman Alexander Agung. Jadi, jika ada pengetahuan luar biasa tentang Antartika kuno di peta itu, kreditnya seharusnya tidak diberikan kepada Piri Reis. Kreditnya harus diberikan pada samber-samber kuno yang dia gunakan. Ini tidak menyelesaikan misteri, tapi hanya memindahkannya ke masa yang lebih lampau. Siapa pembuat peta asli itu? Apakah mereka banner-banner peradaban yang hilang? Poin ini sebenarnya tidak membantah teori Hapgood, hanya memperjelas peran Piri Reis sebagai penyalin, bukan penemu. Lalu, penjelasan kedua, dan ini adalah teori yang paling dominan di kalangan akademisi. Daratan misterius itu bukanlah Antartika, tapi Amerika Selatan yang digambar bengkok. Kebanyakan ahli kartografi yakin bahwa daratan misterius di bagian bawah peta itu sebenarnya adalah kelanjutan dari garis pantai Argentina, khususnya wilayah Patagonia, yang digambar melengkung tajam ke arah timur. Kenapa digambar bengkok? Alasannya mungkin sangat sederhana dan anti klimaks. Piri Reis kehabisan kertas kulit kijang. Bayangkan dia sedang menggambar garis pantai Brazil, terus ke selatan. Lalu tiba-tiba dia sampai di ujung kulit. Karena tidak mau membuang bagian peta yang sudah digambar, dia membengkokkan sisa garis pantainya ke arah kanan agar muat di dalam kertas. Ini adalah praktik yang cukup umum di kalangan kartografer zaman dulu ketika mereka menghadapi keterbatasan media gambar. Apa bukti untuk argumen ini? Salah satu bukti terkuat adalah peta Piri Reis menyambungkan ujung Amerika Selatan secara langsung dengan daratan misterius itu. Tidak ada pemisah. Padahal, faktanya, ada lautan luas yang memisahkan Amerika Selatan dan Antartika, yang kita kenal sebagai Selat Drake. Selat ini sangat ganas dan terkenal di kalangan pelaut. Tidak adanya Selat Drake di peta menunjukkan bahwa Piri Reis kemungkinan besar menganggap daratan ini sebagai bagian dari satu benua yang berkesinambungan, yaitu Amerika, bukan benua terpisah di Kutub Selatan. Selain itu, beberapa nama tempat yang tertulis di daratan misterius itu juga cocok dengan nama-nama lokasi di Patagonia. Terakhir, ada kemungkinan Piri Reis hanya mengikuti tradisi kartografi kuno. Sejak zaman Yunani kuno, para pemikir seperti Ptolemy percaya bahwa harus ada sebuah benua besar di selatan yang disebut Terra Australis Incognita atau tanah selatan yang tidak dikenal. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan berat massa daratan benua-benua di belahan bumi utara. Logikanya, jika semua daratan ada di utara, bumi akan berat sebelah dan terbalik. Jadi, untuk menjaga keseimbangan kosmik, harus ada daratan besar di selatan. Piri Reis, sebagai seorang kartografer terpelajar pada masanya, mungkin hanya menggambar daratan imajiner ini untuk melengkapi peta dunianya sesuai dengan tradisi. Dan secara kebetulan, bentuk yang dia gambar memiliki kemiripan yang mengejutkan dengan Antartika subglasial. Dengan kata lain, kemiripan itu hanyalah sebuah kebetulan kosmik yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan surat dari Angkatan Udara Amerika Serikat yang seolah memvalidasi teori Hapgood? Para skeptis menunjukkan bahwa surat itu seringkali dikutip di luar konteks. Letnan Kolonel Olmayer hanya mengatakan bahwa klaim Hapgood masuk akal dan kami tidak tahu bagaimana data itu bisa cocok. Ini bukan pengakuan resmi bahwa petanya akurat, melainkan sebuah ungkapan kebingungan dan keterbukaan terhadap sebuah hipotesis yang menarik. Militer pada saat itu mungkin tidak memiliki ahli sejarah kartografi untuk memberikan analisis mendalam, sehingga mereka memberikan jawaban yang diplomatis. Jadi, misteri peta Piri Reis tetap menjadi sebuah debat sengit yang membelah dua kubu. Di satu sisi kita punya teori yang fantastis tentang peradaban kuno yang hilang, dengan pengetahuan setingkat satelit yang meninggalkan jejaknya untuk kita temukan. Di sisi lain, kita punya penjelasan yang lebih membumi tentang seorang laksamana yang kehabisan kertas, menggabungkan pita-pita yang tidak sempurna, dan mungkin sedikit berimajinasi berdasarkan mitos kuno. Apakah kita sedang melihat sisa-sisa pengetahuan yang hilang dari peradaban yang canggih? Atau apakah kita hanya menyaksikan sebuah keberuntungan kartografi yang luar biasa, di mana kesalahan yang dilakukan seorang laksamana Ottoman secara kebetulan bertepatan dengan data seismik modern ratusan tahun kemudian? Apapun jawabannya, peta Piri Reis adalah pengingat yang kuat bahwa terkadang fakta paling aneh dan misteri paling dalam bisa ditemukan bukan di film fiksi ilmiah, tapi di dalam dokumen sejarah yang paling tua yang terbaring diam di dalam museum. Peta ini menantang kita untuk terus bertanya,
meragukan, dan menjelajahi batas-batas pengetahuan kita tentang masa lalu. Bagaimana menurutmu? Apakah ini bukti peradaban hilang, atau hanya kesalahan yang indah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe untuk mengungkap lebih banyak misteri sejarah lainnya. Sampai jumpa.